kita pelajari selanjutnya setelah fi'il madhi, mudhari', sekarang fi'il amr. Nah, teman-teman, fi'il amr ini adalah kalimat perintah. Nah, kalimat perintah di sini yang dikonsep dengan fi'il amr itu adalah yang dikenakan untuk al-mukhatab. Ya, jadi kalau kita memerintah itu tentunya untuk orang kedua, nggak mungkin kita memerintah diri sendiri, ya nggak. Jadi nggak mungkin untuk al-mutakalim, dhamir al-mutakalim nggak mungkin. Atau untuk al-ghaib, nah kita memerintah orang yang nggak ada di sini nggak mungkin gitu ya. Sehingga yang kita tuju di sini hanya dhamir anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Walaupun nanti sebenarnya akan ada banyak sekali alat-alat atau kata-kata perintah yang digunakan bukan hanya untuk dhamir al-mukhatab, bukan hanya untuk orang kedua atau pihak kedua. Banyak sekali contoh dalam Al-Quran itu, seperti contoh dalam Al-Quran itu ya perintah di mana itu untuk orang-orang yang itu bukan untuk kamu langsung. Jadi maksudnya perintahnya itu bukan langsung untuk kamu ditujukan, tapi hendaknya dia atau hendaknya mereka, kan mereka nggak di sini, atau mereka tuh nggak langsung dituju kepada Nabi Muhammad gitu ya. Dalam kalimat dalam Al-Quran itu kan kalimat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Kalau kamu ya berarti kamu Muhammad gitu ya. Kalau dia itu berarti bisa jadi orang-orang kafir yang diceritakan dalam Al-Quran ya, orang-orang kafir atau orang-orang Muslim yang lain gitu ya, yang tidak hidup di zaman Nabi Muhammad gitu. Nah, sehingga ada fi'il amr yang bentuknya seperti itu. Akan ada banyak sekali kalau teman-teman belajar secara bertahap gitu ya. Tapi untuk kali ini kita hanya belajar fi'il amr yang itu ditujukan untuk al-mukhatab atau dhamir pihak kedua, atau di sini kamu laki-laki dua, kalian laki-laki, dan kamu perempuan dua, dan kalian perempuan. Oke? Jadi kita hapus di sini. Nah, kita hapus atau kita buat yang baru aja. Kita buat yang baru. Fi'il amr ya. Nah, fi'il amr ini itu dibuat atau dibentuk dari mudhari'nya. Nah, tadi masih pakai dhahaba, kita pakai dhahaba lagi. Jadi gini. Anta, maaf. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Nah, karena hanya ini yang akan diberi perintah, yaitu pihak kedua, maka kita pakai yang mudhari' dari kata dhahaba tadi. Jadi tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna. Nah, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna. Nah, cara membentuk fi'il amrnya itu dengan cara menghapus tak ya, menghapus tak yang ada di depan dan mensukunkan syakal huruf paling belakang. Nah, itu berarti gimana? Berarti kita menghapus dan itu diganti dengan namanya itu alif, atau bisa disebut dengan hamzah wasol ya. Kita hapus dan kita ganti
alif. Ya. Atau kita ganti dengan, kalau sebutannya ini hamzah wasol. Hamzah wasol itu hamzah yang tidak ada yang tidak bisa dibaca kalau dia itu tidak ada sambungannya dari sana ya. Jadi dia tuh bersambung gitu. Nah, di sini karena dia itu rumusnya di sini, karena kita kembali lagi melihat ainul fi'linya, karena dia fathah, maka hamzahnya ini kita kasih kasroh. Ini konsepnya. Karena dia fathah, maka ininya jadi kasroh. Depannya jadi kasroh, lalu belakangnya kita sukun. Nah, ini lagi-lagi rumus dari Coro Bodon ya. Jadi tidak banyak yang tahu. Ini Ustazah kasih tahu singkatnya gitu ya. Nah, ini disukun. Jadi di sini disukun. Jadinya apa? Idhab. Nah, ini hamzahnya Ustazah hapus ya tadi ya. Nggak ada bentuk hamzahnya, karena ini tuh bisa disebut dengan hamzah wasol yang tidak ada nggak ada hamzahnya gini loh, namanya hamzah wasol. Nah, gitu ya. Ini yang simpel aja. Nah, terus ini jadi apa ini? Idhaba. Nah, ini karena kita sukun belakangnya. Kalau kita sukun berarti dia nggak berfungsi nih. Nah, nggak berfungsi, jadi dihapus. Dihapus ya. Jadi idhaba. Lalu yang ini kita disukun lagi, disukun. Nah, karena dia udah sukun, jadi ditambahi idhabu, tambahi alif, idhabu gitu. Lagi ini kita sukun, disukun. Wah, kalau nggak ada manfaatnya kita buang. Jadi idhabi. Nah, sekarang ini lagi-lagi kita sukun. Wah, nggak ada manfaatnya ini, ya kan? Kita tulis di sini idhaba. Ya. Yang terakhir kita sukun. Loh, kok disukun terus jadinya gimana? Idhaben masa? Oh ya udah, nek khusus ini nggak usah dihapus ya. Idhab. Nah, nggak boleh dihapus karena nanti masa jadi idhaben gitu kan nggak bisa. Atau idhab nanti malah menyerupai anta ya, jadi idhab. Nah, gitu. Ini adalah bentuk fi'il fi'lul amr dari kata dahaba tadi. Nah, ini rumusnya teman-teman. Karena dia ainul fi'linya fathah, maka ini apa namanya? Alifnya itu kasroh. Nah, nanti kalau dia ainul fi'linya itu kasroh, dia juga tetap kasroh. Nah, gitu. Ini contoh idhaba. Kita kasih contoh lain, yaitu yang ainul fi'linya kasroh ya. Contoh jalasa. Tajlisu. Tajlisani. Tajlisuna. Anti. Tajlisina. Tajlisani. Tajlisna. Nah, ini kan ainul fi'linya kasroh. Kalau ini ainul fi'linya fathah, maka dia kasroh ya. Ini udah konsep. Jadi kenapa kok kasroh? Kenapa enggak fathah? Kenapa enggak dhamma? Enggak. Ini udah konsep. Jadi silahkan dihafalkan. Kalau ainul fi'linya fathah, maka hamzahnya ini kasroh. Nah, kalau ainul fi'linya kasroh, hamzahnya gimana? Hamzahnya tetap kasroh. Nah, ini kita hapus. Depannya kita hapus, kita ganti. Nah, berharokat kasroh. Disukun ijlis ya, duduklah.
disukun, ijlisa, disukun, ijlisu, disukun, ijlisi, disukun, ijlisa, nggak bisa disukun, ijlisna ya. Nah ini jadi semuanya hamzahnya itu nanti kasroh, ini juga kasroh. Nah kecuali satu, kalau dia ainul fi'linya itu domah. Satu lagi ya contoh domah. Contoh apa? Katabah yaktubu. Nah yaktubu, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubina, taktubani, taktubna. Nah ini gimana ini kalau ini domah? Nah ini khusus untuk ini, kalau ainul fi'linya itu domah, maka kita hapus dulu depannya, hapus. Nah ini hamzahnya harokatnya domah. Jadi kasroh domah, nggak ada yang fathah. Fathah nanti digunakan untuk al-fi'lu ar-rubai, fi'il yang terdiri dari 4 huruf. Kalau ini sulasi, jadi depannya kalau nggak kasroh ya domah. Oke, paham ya? Kita hapus uktub ya, menulislah uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Oke teman-teman, setelah kita belajar tentang al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari, al-fi'lul amri, terakhir nih untuk pertemuan kali ini kita belajar sampai fi'lu nahyi. Nahyun itu adalah larangan. Jadi bentuk larangan untuk fi'il itu tinggal ditambahi la. Ya, la gitu, jangan gitu ya. Nah, la itu dalam fi'il itu diambil juga dari dhamir ini ya, karena kalau larangan itu juga akan seperti perintah, akan diberikan kepada pihak kedua. Jadi jangan kamu, jangan kalian gitu kan pasti. Nah ini diambil juga dari dhamir anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Nah di sini karena kenapa kok Ustazah menulisnya besar banget, karena ini nggak usah dihapus. Ini akan berfungsi juga untuk mempelajari fi'lun nahyinya. Yang tadi kita hapus hamzahnya ya, kita hapus. Nah, kita hapus. Terus gimana Us? Kita kembalikan lagi taknya. Nah, kembalikan lagi. Nah, ini juga kembalikan lagi. Ini polanya seperti ini ya teman-teman. Lagi ini juga kembalikan. Nah, sehingga kamu jangan pergi, la tadhhab. Kalian berdua jangan pergi, la tadhhaba. Kalian semuanya jangan pergi gitu ya, la tadhhabu gitu. Disesuaikan dengan dhamirnya. Untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Jadi sama, dihapus belakangnya, tapi cara menghapusnya sama kayak tadi, yaitu corodon ya. Yang tahu cuma kita aja ya. Nah, la tadhhab, la tadhhaba, la tadhhabu. Maaf ini kok hilang ya. Nah, la tadhhabi, la tadhhaba, la tadhhabna. Itu adalah fi'il nahyi atau kata kerja yang itu berupa larangan. Kalau yang tadi fi'ilul amri, kata kerja yang bentuknya perintah. Oke. Cukup ya sampai di sini ya. Insya Allah untuk 5, 6, 7, 8, 9 poinnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Insya Allah.
Jadi teman-teman, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini, dan semoga teman-teman semakin paham dan semakin ditinggikan hasanah ilmunya ya dalam mempelajari bahasa Arab. Dari Ustazah cukup, syukron wa jazakumullahu khairan katsiran untuk perhatiannya, dan semoga teman-teman semua mendapatkan kebaikan atas semangatnya dan untuk banyak pengorbanan ya, waktu, tenaga, dan juga kuota terutama. Jadi semoga teman-teman tetap sehat dan bisa belajar terus-menerus. Oke? Terima kasih ya dari Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.